Hello. Oh, Hah? Sheila. pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Bollywood, dialog seputar kedaerahan Kabupaten Bollywood, dan tetap bersama bintang tamu istimewa saya, yaitu Ibu Kia Kius selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bollywood. Jadi kita sudah selesai, progresnya insya Allah bulan depan selesai. Itu dilengkapi dengan jaringan. Jadi ini akan sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat yang di pelosok. Nah itu yang dapat itu Mbak Ella, itu di tempat-tempat yang memang sama sekali tidak ada jaringan. Iya, orang mau Tunggu. sampai posisi dong. Tunggu. Hello. Mulai. Sampai saat ini rasaku bertahan di sini, rasa yang ikut menghilang bersamamu. Kau tidak di sini, aku pun tiada di hatimu. Rasaku ikut menghilang bersamamu. Tak terkira di sampingmu adalah hal terindah yang pernah ku rasakan. Tak terkira milikmu adalah hal terindah yang pernah ku banggakan. Kau tidak di sini, aku pun tiada di hatimu. Jiwaku ikut menghilang bersamamu. Tak terkira di sampingmu adalah hal terindah yang pernah ku rasakan. Takkan rela melepasmu, walau di hadapanmu ku kan terus menangis bahagia. Hai pemirsa Gorontalo TV dimanapun Anda berada, saat ini saya Ella Luma dalam acara Bincang Bolemo, dialog seputar kedaerahan Kabupaten Bolemo. Dan kali ini, apa tema kita kali ini? Tetap bersama kami dan stay tune. Kenapa? Nih, ada ke sana.
Ya, di tema kali ini, yakni dialog hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, Gorontalo dan Bolemo menyambut Liga 3 seprovinsi Gorontalo. Dan di samping saya hadir pada malam hari ini, yakni Bapak Lahmudin Hambali sebagai Ketua Asprof Provinsi Gorontalo. Selamat malam Bapak. Selamat malam, salam olahraga. Salam, senang sekali nih, kali ini tempatnya seger gitu ya. Kenapa seger? Karena bicara tentang olahraga pastinya Pak Lahmudin juga rajin nih olahraga. Bincang-bincang soal Liga 3 seprovinsi Gorontalo, sejauh ini seperti apa persiapannya? Ya, terima kasih Mbak Ella, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama saya malam ini diundang dan dihadirkan bersama GoTV dalam Bincang Bolemo, khususnya mendiskusikan tentang persiapan pelaksanaan Liga 3 di Provinsi Gorontalo dan di Kabupaten Bolemo. Dan pertanyaan tadi kami ingin sampaikan bahwa alhamdulillah setelah pandemi 2 tahun berlalu, geliat sepak bola dan pencinta sepak bola dan selalu melakukan kegiatan-kegiatan persepak-bolaan di seluruh seluruh provinsi Gorontalo sekarang ini mulai terlihat di permukaan kita. Jadi mulai turun ke lapangan nih Pak. Saya Mbak Elang hampir tiap 1 minggu 2 kali, bahkan besok lagi saya berada di besok hari Jumat saya berada di Kabupaten Gorontalo di Bumelah untuk menghadiri acara pembukaan. Harusnya malamnya juga masih tetap di Kabupaten Gorontalo untuk tetap mengikuti pembukaan pertandingan sepak bola di seluruh provinsi Gorontalo. Dan kurun waktu 3 bulan terakhir ini saya banyak mengikuti dan menghadiri acara pembukaan dan penutupan untuk sepak bola. Oke, jadi sebelum lanjut ke pertanyaan tadi yang pertama, kalau sebelumnya kan pandemi nih, terus sekarang tiba-tiba udah usai pandemi, kita olahraga lagi tuh apa perbedaannya nih? Saya kira pertama memasyarakatkan olahraga dan olahragakan masyarakat. Sepak bola ini dan olahraga ini kan dari dulu sangat dicintai oleh masyarakat Gorontalo dan juga masyarakat Bolemo. Pada saat terjadi pandemi semua istirahat. Sehingga geliatnya, semangatnya dan olahraga itu sangat terlihat perbedaannya. Terjadinya beberapa pertandingan dan bahkan di seluruh kecamatan, di seluruh kabupaten, di kabupaten kota, bahkan di desa-desa semua melaksanakan pertandingan sepak bola dan pertandingan itu banyak ditonton oleh masyarakat pencinta sepak bola dan olahraga. Jadi katakanlah sekarang Bolemo dan daerah-daerah yang lain di Gorontalo mulai rame gitu Pak ya? Ya, seperti itu yang kita lihat dan kita hadiri. Oke, baik, kembali ke pertanyaan tadi Pak. Bicara soal Liga 3 seprovinsi Gorontalo seperti apa nih persiapannya? Ya, jadi saya ingin menyampaikan bahwa kepada seluruh masyarakat Bolemo Mbak Elang, alhamdulillah tahun 2022 ini kita akan melaksanakan Liga 3 memperebutkan Piala Gubernur Cup. Dan alhamdulillah tahun ini kita dipercayakan oleh Pak Gubernur Pak Dr. Hamkanur untuk memperebutkan piala dan seluruhnya di follow up oleh pemerintah provinsi. Dan persiapan yang kita laksanakan sekarang, kita sudah beberapa kali melakukan pertemuan-pertemuan antara esko dan antara pengurus juga dengan klub. Karena klub yang akan hadir ini nanti yang terdaftar itu ada 29. Tetapi yang sudah resmi yang akan mengikuti adalah 25. Sehingga persiapannya kita matangkan dari awal tanggal 20 pelaksanaan kita tetapkan bersama dalam rapat esko. Namun Pak Gubernur mengharapkan diundur sampai tanggal 25. Dan itu kita iakan bersama-sama karena kita berharap pelaksanaan pembukaan Liga 3 ini dihadiri oleh Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo. Ya, kalau melihat surat edarannya itu kan tiap daerah tuh dikasih range gitu kan, dibuka mulai tanggal 1 dan berakhir nanti kan tanggal 1 Agustus sampai November gitu. Ketika Gorontalo memilih ini diundur, yang tadinya tanggal 20 terus mundur lagi ke tanggal 25. Jadi jadwalnya kita kira-kira nutup enggak Pak? Nanti selesai pas November gitu. Ya, pada bulan kan kita diberi range waktu itu 3 bulan. Kick off-nya mulai tanggal 1
Agustus sampai akhir November pelaksanaan Liga 3. Dalam kurun waktu itu kita harus menyelesaikan semua pertandingan Liga 3 Provinsi Gorontalo, karena Oktober Desember itu sudah masuk pada Liga 3 36 nasional. Jadi ada 36 klub nasional itu akan bertarung, biasanya dilaksanakan di Jawa atau di wilayah-wilayah lain untuk mendapatkan sampai 16-18 besar. Sehingga kita sudah atur pada saat pelaksanaan pembukaannya tanggal 25, insya Allah November bisa selesai dengan diikuti 25 klub yang ada di Gorontalo. Oke, ini kan lingkupnya seprovinsi Gorontalo. Kemudian ada standar-standar tertentu itu dari pemerintah, dari PSSI terkait sepak bola. Kalau di Gorontalo sendiri, kenapa saya bilang Gorontalo terus? Karena Bapak kan sebagai ini ya ketua Asprof gitu ya. Nantilah kita bicara soal Bolemo gitu. Di Gorontalo itu di masing-masing kabupaten kota nih udah siap enggak nih mereka terkait sarana dan prasarananya? Jadi pertama yang kita tetapkan adalah klub yang akan bertanding. Sampai pada tanggal 10 Juli kemarin itu ada 29 yang mendaftar dan ada persyaratannya juga. Persyaratan yang akan mengikuti Liga 3 ini dulu itu belum pernah terjadi, tapi tahun 2022 ini sudah diberlakukan oleh PSSI, yaitu harus mempunyai akta notaris yang berarti sudah legalitas hukum harus ada lewat akta notaris, dan sekarang itu yang sudah punya akta notaris melalui register itu sudah ada 25, sehingga kami dari Asprop sudah memperkirakan dan memastikan bahwa 25 ini yang akan bertarung pada pelaksanaan Liga 3 akan datang. Sesudah itu kami insya Allah pada tanggal 14 hari Sabtu akan datang, tanggal 13 hari Sabtu besok kita akan melaksanakan kongres. Di kongres itulah kita akan menentukan lokasi-lokasi pertandingan, berapa tim yang akan ikut, kemudian kita akan menentukan pembagian tim itu akan ditentukan oleh manajer meeting, nanti ada rapatnya lagi. Tetapi dalam kongres itu kita memastikan bahwa klub-klub yang pasti yang akan bertanding dari 25 itu tetap akan diputuskan dalam kongres. Sehingga termasuk juga menentukan tuan rumah itu diputuskan dalam kongres. Alhamdulillah ada 4 askot yang telah menyurati Asprop untuk meminta jadi tuan rumah. Salah satunya Bualemo, yang keduanya adalah Pohuwato, dan yang ketiga adalah Kabupaten Gorontalo, dan yang keempat adalah Askop Kota Gorontalo. Dan semua ini memenuhi syarat, karena harus syarat melaksanakan pertandingan setingkat Liga 3 itu harus stadion. Keempat yang menyurat kepada Asprop itu memenuhi syarat. Nanti kita akan putuskan di kongres. Ada keinginan bahwa 4 stadion ini akan digunakan. Kita akan bagi 4 pool. Kemudian pool ini dari wilayah-wilayah kita akan acak. Ada yang di Pohuwato, ada yang di Bualemo, ada yang di Kabupaten Gorontalo. Namun dalam ketetapan rapat yang dilaksanakan di Esko, di Sekretariat Asprop, bahwa yang akan mulai awal itu atau tanggal 25 sebagaimana permintaan Pak Gubernur itu dilaksanakan di Kabupaten Bualemo, dan kami sebagai Asprop sudah melaporkan juga sama Pak Bupati, sama Pak Sekda, juga Pak Ketua DPRD bahwa insya Allah pemerintah Kabupaten Bualemo sangat memberikan respon dan sangat mendukung, sehingga sekarang pemerintah telah melakukan persiapan yaitu stadion untuk pelaksanaan kick off awal yang rencananya saya kalau dengar pada saat Pak Gubernur membuka kegiatan Ketua DPRD KAP Kabupaten Gorontalo di Batuda, beliau menyampaikan bahwa insya Allah pada tanggal 25 itu Pak Menpora akan dihadirkan. Kalau misalnya Pak Menpora ada waktu dan tidak ada kegiatan lainnya untuk dihadirkan di Kabupaten Bualemo untuk membuka acara Liga 3 memperebutkan Piala Gubernur Cup. Di Stadion Bualemo. Di Stadion Pemuda Bualemo insya Allah. Iya, satu pertanyaan saya. Siap nggak nih Pak stadionnya? Kolaborasi antara Asprop dan pemerintah kabupaten, sehingga sekarang mempersiapkan kehadiran Pak Menteri itu sekarang sudah dilakukan persiapan. Tadi saja Ketua Askap kami monitoring berada di stadion bersama beberapa fasilitas yang sementara disiapkan. Itu sementara diperbaiki, bahkan ada pekerjaan baru termasuk rehabilitas stadion itu sudah mulai dilakukan hari ini oleh pihak ketiga dalam rangka mempersiapkan kegiatan Liga 3 yang dilaksanakan di Kabupaten Bualemo. Iya, pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Kita akan kembali usai di dalam episode berikut ini. Ya, marilah meraih mimpi
takkan berhenti di sini. Ya, teruslah meraih mimpi hingga nafas kan berakhir. Ya, marilah meraih mimpi, takkan berhenti di sini. Ya, marilah meraih mimpi sampai nafas kan berakhir. Ya, marilah meraih mimpi, takkan berhenti di sini. Ya, marilah meraih mimpi hingga nafas kan berakhir. Oke Om, makasih. Boyo, ada WA itu ya? Nah, buka dulu itu. Iyo, astaga. Woi, kok sebelum-belum anak ini minum kopi? Kenapa ya? Iyo Sup, anak ini mau pergi berangkat di luar negeri, mau jenguk anak saudara ada sakit. Ini saudara anak ini ya. Kapan kan mau berangkat? Ini mau anak lagi mau balik ke rumah, mau bawa anak berkas-berkas. Insya Allah udah lusa, anak mau balik ke kota, mau ke kantor imigrasi. Woi Boyo, besok ini libur, tanggal merah. Jadi semua instansi perkantoran itu libur. Berangkat sekarang ya, anak mau dapat sore. Baru mau tutup dulu itu perkantoran, nanti itu kan mau sampai. Jadi sudah dapat pergi kan bro? Iyo baru. Weh, kenapa ini? Begini Pur, ini teh Boyo. Sebesar kamu kalau negeri, buat keluarga. Kalau dia belum ada paspor, maka paspor nanti dia mau urus besok. Besok kan libur tanggal merah. Jadi dia kasihan setelah ada pariki. Oh, pengurusan paspor. Mending Jo urus lewat yang paspor. Paspor. Apa itu paspor? Yang paspor itu adalah aplikasi untuk mempermudah pengurusan paspor. Oh, Jadi, kita orang sudah tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk mengurus paspor. Download Jo aplikasi di Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Ya, benar sekali. Sekarang kantor imigrasi telah menyediakan salah satu aplikasi untuk mempermudah Anda dalam menggunakan paspor. Seperti install aplikasi M-Paspor, daftar akun, login akun, syarat dan ketentuan, menu permohonan pengajuan paspor, pastikan diisi dengan benar. Menu ubah jadwal. Langkah-langkahnya: 1. Verifikasi NIK. 2. Mengisi permohonan data isian keimigrasian. 3. Unggah dokumen persyaratan. 4. Melengkapi data pemohon. 5. Tambah pemohon. 6. Pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan. 7. Rincian biaya layanan. Dan 8. Pembayaran biaya layanan. Paspor. Oke. Anda berada, Anda sedang menyaksikan tayangan Bincang Bolemo, dialog seputar kedaerahan Kabupaten Bolemo bersama saya Luma dan bintang tamu saya Bapak Lahmudin Habel selaku Ketua Asprof Provinsi Gorontalo dengan tema tetap ya tadi tentang bahasan mengenai persiapan dari Gorontalo dan Bolemo dalam menghadapi Liga 3 seprovinsi Gorontalo. Lanjut ke pertanyaan tadi nih Pak, kalau bicara tentang legalitas hukum
klub, untuk Bolemo sendiri sudah ada berapa klub nih yang memenuhi syarat administratif gitu? Ya, jadi kalau kami lihat dalam daftar, Bualem itu ada 3, yaitu PS Bualemo, kemudian Mahardika, dan yang ketiganya adalah Paguyama Alstar. Berarti ada 3 Pak ya? Ada 3 ya. Ada 3. Dari Bualemo yang mendaftar dan yang punya register sudah ada 3. Sudah ada 3. Tadi kalau tidak salah yang daftar seprovinsi Gorontalo itu ada 29, yang lolos hanya 25, yang 4 otomatis gugur atau gimana nih Pak? Sampai pada saat kongres nanti, tanggal 13 Agustus, itu nomor registernya tidak ada dari akta notarisnya, maka tentu tidak bisa ikut, karena itu persyaratan mutlak yang harus dilaksanakan oleh klub-klub yang ingin mengikuti Liga 3 di Provinsi Gorontalo, bahkan di seluruh Indonesia. Gitu. Kemudian terkait format liganya sendiri itu seperti apa? Kalau format kita masih ada pelaksanaan manajer meeting, pertemuan. Kalau istilah dulu kita itu yaitu technical meeting. Format-formatnya itu harus dibicarakan bersama dengan klub-klub yang ada 25. Kemudian itu nanti dikoordinasikan oleh pengurus Asprop, yang biasanya yang akan memimpin itu adalah komisi pertandingan, komisi pertandingan, kemudian juga komite pertandingan, kemudian direktur juga pertandingan. Semua itu terlibat dalam rangka menentukan format-format yang tentunya tidak lari dari format yang diberikan oleh PSSI, yang akan disesuaikan dengan kondisi daerah yang ada di Gorontalo itu sendiri. Jadi udah ada formatnya sendiri nih dari Ada PSSI. format dari PSSI yang harus dijalankan pada saat pelaksanaan Liga 3. Namun ada tambah kurangnya nanti pada saat manajer meeting. Oh gitu. Jadi masih bisa diotak-atik nih. sama Ada daerah. yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Oh daerah. begitu. Kecuali yang terkait dengan statuta PSSI, itu yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, oleh klub-klub manapun, oleh pecinta sepak bola dari manapun, karena itu sudah menjadi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pelaksana pertandingan, oleh perangkat pertandingan, dan seluruh klub-klub yang akan melaksanakan pertandingan di Liga 3. Oke, baik. Jika PSSI memiliki standar tersendiri gitu untuk diterapkan di seluruh Indonesia, yang itu tidak mungkin gitu diaplikasikan semua Pak ya. Untuk Gorontalo, apa sih yang menjadi Gorontalo, apa sih yang menjadi pembeda Gorontalo dengan daerah-daerah yang lain gitu? Selama ini kalau persyaratan administrasi tentu sama, persyaratan stadionnya harus sama, persyaratan pemain-pemainnya juga kan umurnya kan 23, kemudian ditambah senior 3 sampai 5, tapi yang main hanya ada 3. Itu standar nasional secara aturan PSSI sudah dikeluarkan dan harus diikuti. Hal-hal lain kalau misalnya jumlah pemain juga itu sudah menjadi ketentuan yang tidak boleh ditambah kurang, yang masuk line up misalnya ada 18, itu 18 yang harus dimasukkan dalam line up. Terserah pemainnya menghadirkan 30 orang, tapi pada saat line up-nya harus tetap cuma ada sekitar 18. Itu ketentuan baku yang tidak bisa digeser-geser. Kemudian juga harus ada pengamanan, harus ada kesehatan, harus ada perangkat pertandingan. Kalau 3 ini sudah ada, atau salah satu dari 3 ini belum ada, pertandingannya belum bisa dilaksanakan, dan itu ketentuan baku. Karena ini liga standarnya nasional, harus kita ikuti pelaksanaan kegiatan Liga 3 ini seperti standar nasional. Saya kira itu. Menurut Bapak sendiri standar yang diberikan oleh PSSI udah ini belum udah bagus, atau masih perlu ada terobosan-terobosan baru gitu yang bisa diusulkan oleh daerah ke PSSI? Gorontalo sudah berpengalaman. Sebelum masa saya juga selaku ketua Asprop, saya juga pernah jadi esko di tahun sebelumnya, periode sebelumnya sudah pernah jadi esko. Sehingga untuk menyelenggarakan pertandingan standar nasional dengan ketentuan yang dikeluarkan melalui statuta nasional, statuta PSSI, saya kira Gorontalo sudah siap untuk melaksanakan itu. Tinggal tentunya yang harus kita harapkan ini adalah kesiapan dari klub-klub itu sendiri. Dan klub-klub juga yang mengikuti tahun ini yang sudah pernah mengikuti Liga 3 tahun lalu. Mungkin ada 1-2 klub yang telah ditetapkan dalam Kongres PSSI kemarin pada bulan Mei kemarin di Bandung. Itu kita ikuti bersama. Itu yang bertambah saja. Ada 1-2 klub yang bertambah. Dan yang mengikuti
klub ini, pertandingan ini, pertama adalah klub yang telah ditetapkan oleh melalui kongres biasa PSSI pusat, kemudian yang kedua akan ditetapkan dalam kongres Asprov. Kongres Asprov yang dilaksanakan di Gorontalo pada tanggal 13. Itu saya kira. Iya Pak, dari tadi bicara soal statuta udah 3 kali kalau nggak salah Bapak nyebutnya gitu ya. Oke, kalau yang nonton cowok-cowok hobi bola mungkin ngerti ya soal statuta. Kalau perempuan yang awam kayak saya misalnya nggak usah jauh-jauh, dari tadi saya mikir tuh apaan sih ini maksudnya Pak Lamudin, ini statuta di PSSI ini apa gitu. Sebetulnya statuta itu sama dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Gitu. Cuma bahasanya saja yang beda gitu, bahasanya yang berbeda. Mungkin format isiannya juga agak sedikit berbeda dengan anggaran dasar rumah tangga menjadi panduan kita pada saat pelaksanaan kegiatan. Kemudian nanti PSSI akan mengeluarkan juga panduan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan pada saat pelaksanaan Liga 3 nanti. Saya kira seperti sama saja bahasanya, pengertiannya, hanya bahasanya kita tidak boleh robah dengan bahasa-bahasa yang lain. Harus kita menggunakan bahasa PSSI. Iya. Kalau pertandingan nanti dilakukan atau dilaksanakan itu pasti ada persiapan-persiapan dari segi keamanan. Itu bagaimana Asprov Gorontalo mempersiapkan penyelenggaraan event ini dari segi keamanan gitu. Jadi sudah menjadi kewajiban Asprov pada saat melaksanakan Liga 3, kita akan berkoordinasi dengan Polda dan kita juga akan berkoordinasi dengan Polres. Kenapa? Karena Polres adalah tempat kegiatan pelaksanaan lokasi kegiatannya. Contoh kasus misalnya di Bualemo, tentu ASKAP. Hal ini Pak Ketuanya adalah Pak Popon Manto, Popon Samudra. Itu kami minta untuk berkoordinasi pelaksanaan kegiatan pembukaannya dengan Polres. Dan kami juga akan menyampaikan surat resmi sebagai Asprov kepada Polda bahwa kalau nanti pada tanggal 13 kita tetapkan ada 3 stadion yang akan digunakan, tentu kami akan laporkan sama Pak Kapolda, kemudian juga akan terinformasi lewat Polres pelaksanaan kegiatannya ada 4 titik nanti. Itu kewajiban. Termasuk juga kami pengurus ini ada yang namanya Komite Kesehatan. Ketuanya itu adalah Dr. Irawan. Dr. Irawan, beliau mengkoordinir. Nanti kami berharap ke beliau juga bahwa akan mengkoordinir seluruh dinas kesehatan di kabupaten kota dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Liga 3 ini. Itu wajib hukumnya. Sebagaimana kami katakan dari awal tadi, andaikan pengamanan tidak ada, kesehatan tidak ada, perangkat pertandingan itu maksudnya para wasit, itu para cadangan wasit, para AW1, pembantu wasit 1, wasit 2, kemudian PP pengawas pertandingan. Kalau itu tidak ada maka pertandingannya juga tidak bisa dilaksanakan. Sehingga dalam kepengurusan PSSI Asprov khususnya ada yang disebut komite, ada juga yang disebut direktur operasional di lapangan. Maka operasional di lapangan para direktur dan komite ini akan berkoordinasi dengan tugas yang berkaitan dengan masing-masing bidang yang kami sebutkan tadi. Oke, jadi ada 3 faktor tadi ya, kesehatan, keamanan, kemudian dari perangkat pertandingan sendiri, itu 3. Kemudian Pak, selain dari 3 ini terus plus 1 tadi yang membedakan apa? Soal legalitas klub, apa sih yang membedakan antara pertandingan Liga 3 sebelumnya dengan saat ini gitu? Tentunya yang sebelum pandemi kayaknya Pak ya. Kalau yang membedakan kan sekarang bisa menghadirkan penonton. Tahun lalu kita penontonnya masih terbatas. Dan insya Allah akan diberikan rekomendasi dan izin oleh Pak Kapolda dan Pak Kapolres. Sebagaimana PSSI juga sudah mendapatkan rekomendasi dari Mabes Polri untuk setiap pertandingan Liga 1 kemarin, bahkan Liga Presiden sudah bisa dihadiri oleh penonton. Insya Allah di semua tempat nanti yang akan ditentukan oleh Asprov ini juga bisa dihadiri oleh penonton-penonton. Tinggal nanti ASKAP, ASKOT yang ada di kabupaten kota yang menjadi tuan rumah, itu kita berharap selalu dan sering untuk melakukan koordinasi dengan pihak pengamanan, sekaligus untuk dapat memintakan izin untuk pelaksanaan pertandingan yang kami sebutkan tadi. Insya Allah yang membedakan, yang sebagaimana pertanyaannya adalah yang dulu tidak boleh, 2 tahun lalu tidak boleh ada penonton, sekarang boleh. Sekarang dibolehkan, insya Allah akan ada penonton. Nah itu bagusnya itu Pak, jadi kalau dibolehkan gitu sama PSSI udah ada penontonnya, yang menjadi pertanyaan saya adalah bakalan ricuh nih penonton di Indonesia kan rata-rata seperti itu. Nah kalau Asprov sendiri
membaca itu bagaimana gitu? Oleh karena itu kita sangat berharap ada kerjasama semua pihak, termasuk manajer klub, termasuk para pemain, termasuk juga para pengamanan, juga termasuk penyelenggara untuk menghindari dan sebisa mungkin meminimalisir masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Hampir-hampir kalau orang yang main sepak bola ini hampir-hampir tidak bisa dihindarkan dari masalah-masalah. Tata cara wasit misalnya tidak diinginkan, atau wasit saja salah meniup, dianggap salah tapi menurut wasit benar. Mungkin ini salah satu sumber yang memicu masalah. Oleh karena itu gunanya dalam pelaksanaan manajer meeting supaya ada pemberitahuan informasi-informasi terhadap perkembangan peraturan-peraturan yang setiap tahun, yang setiap 6 bulan bahkan ada perkembangan peraturan yang berubah dan bertambah yang diturunkan selalu oleh PSSI. Sehingganya pada kongres nanti dan pada saat manajer meeting selalu komite-komite yang diberi tugas yang di bidangnya masing-masing, ada komite wasit, ada komite pertandingan, ada komite disiplin di dalamnya, itu selalu akan memberikan informasi bahwa terjadi perubahan atau penambahan aturan dalam pelaksanaan penambahan peraturan dalam pelaksanaan pertandingan yang mungkin sebagian besar masyarakat pada saat itu belum tahu, tapi antara wasit dengan pemain sudah tahu tapi tidak disosialisasikan. Oleh karena itu, insya Allah pada saat pelaksanaan pertandingan Liga 3, apabila ada perkembangan peraturan yang berubah atau yang bertambah, kami akan berupaya terus untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga aturan PSSI yang disebutkan tadi statuta PSSI itu selalu mendapatkan informasi masyarakat sehingga tidak kaget pada putusan-putusan wasit di tengah-tengah lapangan nanti. Iya, pemirsa Gorontalo TV, saya penasaran di mana saja nih tempatnya atau di kabupaten kota mana nih yang rawan dengan penonton yang suka bikin ricuh. Pastikan Anda tetap bersama kami usai jeda bersama. Ku rasakan ku jatuh cinta sejak pertama berjumpa. Senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Kau ciptaannya yang terindah yang menghancurkan hatiku. Semua telah terjadi, aku tak bisa berhenti memikirkanmu, dan ku harapkan engkau tahu kau yang ku inginkan, meski tak ku ungkapkan, kau yang ku banggakan, yang selalu ku impikan. Aku jatuh cinta, kau jatuh cinta, cinta kepadamu. Ku jatuh cinta, I'm falling in love, I'm falling in love with you. Ku rasakan ku jatuh cinta sejak pertama berjumpa. Senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Kau ciptaannya yang terindah yang menghancurkan hatiku. Semua telah terjadi, aku tak bisa berhenti memikirkanmu, dan ku harapkan engkau mau. Kau yang ku inginkan, meski tak ku
jatuh cinta, kau jatuh cinta, cinta kepadamu. Ku jatuh cinta, I'm falling in love, I'm falling in love with you. With you. Iklan. Kopi bro. Oke om, makasih. Boyo, ada WA itu ya? Nggak buka dulu itu. Ay, iyo, astaga. Woi, aku sebelum-sebelum orang ini minum kopi, ngapain ya? Iyo sup, anak ini mau pergi berangkat di luar negeri, mau jenguk anak saudara ada sakit. Bisa, sembarangan yang ini ya. Kapan kamu berangkat? Ini mau anak lagi mau balik ke rumah, mau bawa anak berkas-berkas. Insya Allah DP lusa, anak mau balik ke kota, mau ke kantor imigrasi. Wih Boyo, besok ini libur, tanggal merah. Jadi semua instansi perkantoran itu libur. Berangkat sekarang ya, anak mau dapat sore. Baru mau tutup dulu itu perkantoran, nanti itu anak mau sampai. Jadi setelah dapat pergi kan bro. Anak iyo baru. Weh, kenapa ini? Begini pun, ini teh Boyo. Bisa kamu kalau negeri, buat keluarga. Kalau dia belum ada paspor, nah paspor nanti dia mau urus besok. Besok kan libur tanggal merah. Jadi dia kasihan setelah dapat Riki. Oh, pengurusan paspor. Mending Jo urus lewat M-Paspor. Paspor. Apa itu M-Paspor? M-Paspor itu adalah aplikasi untuk mempermudah pengurusan paspor. Oh. Jadi, kita orang sudah tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk mengurus paspor. Download Jo aplikasi di Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Ya, benar sekali. Sekarang kantor imigrasi telah menyediakan salah satu aplikasi untuk mempermudah Anda dalam menggunakan paspor. Seperti install aplikasi M-Paspor, daftar akun, launching akun, syarat dan ketentuan, menu permohonan pengajuan paspor, pastikan diisi dengan benar. Menu ubah jadwal. Langkah-langkahnya: 1. Verifikasi NIK. 2. Mengisi permohonan data isian keimigrasian. 3. Unggah dokumen persyaratan. 4. Melengkapi data pemohon. 5. Tambah pemohon. 6. Pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan. 7. Rincian biaya layanan. Dan 8. Pembayaran biaya layanan. Paspor. Oke. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Sama ku di mana, apa adanya. Mata terpejamkan, hati menggelam. Ruang rindu kita bertemu. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Bolemo, dialog seputar kedaerahan Kabupaten Bolemo. Masih bersama saya Ella Luma dan bintang tamu saya Bapak Lahmudin Hambali. Ya, sesuai janji saya tadi, saya penasaran nih, untuk di Gorontalo, di Provinsi Gorontalo, daerah mana nih Pak yang rawan terhadap
kericuhan penonton gitu berdasarkan pengalaman-pengalaman di tahun sebelumnya gitu? Ya, kalau kita mengukur kericuhan penonton di semua wilayah, alhamdulillah di Gorontalo hampir seluruh lapangan dan stadion digunakan untuk pertandingan. Keributannya hal-hal yang kecil dan tidak sampai mengakibatkan kerusuhan sampai harus dibawa ke urusan-urusan hukum, terutama di beberapa pertandingan terakhir yang dilaksanakan di seluruh provinsi Gorontalo ini. Kalau melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, memang pernah ada terjadi, tapi itu sudah lama pada saat waktu masih Persigo masuk di Liga 2, waktu Persigo pernah jadi tuan rumah dengan Wamena, itu pernah terjadi kerusuhan besar, tetapi alhamdulillah panitia pelaksana pada saat itu bisa mengamankan pertandingannya dan pertandingannya selesai dilaksanakan. Sesudah itu sampai pada saat ini ada keributan-keributan, hal itu hanya terjadi adu argumentasi di Gorontalo. Kita berharap selama ada pertandingan, baik itu yang dilaksanakan di kecamatan, yang dilaksanakan di desa, yang dilaksanakan di tingkat kabupaten, antara klub, antara desa, dan permainan pertandingan-pertandingan yang memperebutkan piala apa saja, itu kondisi keamanannya tetap kita jaga bersama-sama. Seperti yang terjadi pada saat ini, sehingga pada saat pelaksanaan pertandingan itu bisa berjalan dan terus-menerus ada pertandingan. Sehingga pertandingan ini bisa membawa nama harum Gorontalo dan juga bisa mengangkat generasi muda dalam pertandingan sepak bola. Tapi yang namanya pertandingan sepak bola itu di mana-mana nggak seru tuh kalau nggak ricu kan ya Pak, rata-rata gitu. Kemudian apa nih upaya pencegahan yang dilakukan oleh Asprof untuk menangkal itu gitu? Kita selalu melakukan edukasi kepada pemain terutama, pada manajer juga terutama. Kita menyampaikan bahwa pertandingan sepak bola di Gorontalo ini dalam rangka meningkatkan kualitas sepak bola, khususnya mencari bibit anak-anak muda, generasi muda yang umur 15 tahun, 16 tahun, 19 tahun, 20 tahun sampai 23 tahun, untuk kita tingkatkan kualitasnya sehingga dia menjadi pemain yang berbakat yang bisa dipilih oleh klub-klub yang ada di Jawa sana dan menjadi pemain yang profesional. Edukasi, salah satu edukasi itu yang kita sampaikan kepada masyarakat juga. Kita sering mengumumkan kalau ada pertandingan-pertandingan bahwa pertandingan ini adalah hiburan untuk rakyat, hiburan untuk kita, sehingga kita diminta untuk bisa menonton dengan baik. Tetapi kalau ada kejadian-kejadian di lapangan, tentu ini perlu kita antisipasi bersama. Sehingganya kita tidak boleh terlepas dari pantauan dari kepolisian, pengamanan. Seluruh stakeholder harus berperan dalam rangka mengamankan ini semua. Memang agak sulit menghindari secara totalitas, tapi paling tidak ada ungkapan-ungkapan seruan kepada masyarakat, kepada klub-klub, kepada manajer, sehingga kita semua bisa meminimalisir semua kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Oke, kalau dari awal saya sampai di segmen 2 tadi saya menelisik terus soal PSSI-nya. Sekarang saya pengen tahu nih lebih jauh lagi mengenai klubnya, pemainnya itu seperti apa. Oke, mungkin bisa dimulai dari klubnya dulu nih Pak. Untuk tahun ini persyaratan secara administrasi untuk klub sepak bola yang bisa masuk di Liga 3 itu apa saja gitu? Pertama dia harus mendaftar. Oke, satu. Mendaftar ke Asprof untuk bisa ikut Liga 3. Kemudian Asprof mengeluarkan persyaratan. Persyaratan yang paling utama itu dia harus klub terdaftar yang telah ditetapkan oleh kongres tahunan atau kongres biasa yang dilaksanakan. Begitu ditetapkan maka dia bisa di klub itu bisa dimainkan pada tahun berikutnya. Itu persyaratannya. Yang kedua paling utama tadi kami sudah sampaikan adalah punya akta notaris. Akta notaris ini ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PSSI yang harus diikuti oleh seluruh Asprof di seluruh Indonesia. Sehingga ini kami sampaikan persyaratan kedua. Yang ketiga, dia harus ada pemain. Tidak mungkin ada klub, ada manajer, kemudian tidak ada pemain. Kemudian ada juga pengurus. Jadi di akta notaris itu sudah disebutkan kepengurusannya. Misalnya sebutannya boleh saja ketua
boleh presiden atau boleh manajer apa saja, kemudian dia didaftarkan di PSSI. Sesudah persyaratan-persyaratan ini, maka itu ditetapkan nanti saya sebutkan tadi pada dalam kongres. Kongres pun tahunan di Provinsi Gorontalo masih tetap akan menetapkan bahwa dia adalah peserta Liga 3 tahun 2022. Iya. Itu persyaratan untuk klub. Kemudian ada nggak sanksi-sanksi untuk klub gitu? Ya, kalau sanksi yang didapatkan kami, insya Allah pada Kongres tahun 2022 akan memilih para komisi disiplin, Komdis. Kita akan tetapkan selama periode kami, dan setelah itu kalau pada saat pelaksanaan Liga 3 nanti akan membentuk juga Pamdis yang namanya panitia disiplin. Panitia disiplin itu akan melihat kalau ada kerusuhan tadi yang disebutkan, ada ulah yang dilakukan oleh pemain, maka panitia disiplin ini yang akan melakukan persidangan, akan menetapkan sanksi terhadap pemain tersebut. Demikian juga pada ofisial. Apabila ofisial ada melakukan kerusuhan, ada memaki-maki wasit, memaki-maki panitia, maka akan dilakukan juga persidangan. Pada saat persidangan itu dia akan ditetapkan apa masih bisa jadi ofisial atau harus selama pertandingan atau selama 1 tahun berapa tahun itu dilihat dari risiko. Diskorsing. Kemudian juga seluruh termasuk juga panitia juga akan ada pamdisnya yang akan menetapkan. Itu termasuk wasitnya juga, misalnya wasitnya bermain sabun, panitia yang akan menilai, pamdisnya akan menilai lewat Komdis tadi yang kami sudah sebutkan. Insya Allah tanggal 13 kita akan tetapkan dalam kongres. Gitu Pak ya. Oke, itu tadi klubnya. Sekarang geser lagi nih Pak, terkait pemain. Ada nggak nih peraturan-peraturan untuk pemain? Ada juga, saya kira. Apa saja tuh Pak? Pemain yang akan menyerang wasit diberikan kartu. Pemain yang akan memaki wasit diberikan kartu merah. Tapi yang tadi kartu apa nih yang pertama nih? Bisa saja melakukan pelanggaran di lapangan. Kalau pelanggaran keras bisa saja dikasih kartu kuning. Kalau misalnya sampai ditambah lagi dengan memaki wasit, meludahi wasit, tentu itu akan mendapatkan kartu merah. Itu sanksi-sanksi. Tapi kalau misalnya sampai memukul wasit, itu bukan lagi kartu kuning. Kita diantarkan sampai pada saat ke panitia disiplin, ke Komdis untuk ditetapkan dalam persidangan. Biasanya kalau misalnya ada 2 klub yang bertanding, kemudian ada keributan, salah satu pemain itu meludahi atau memukul wasit, maka besoknya atau malamnya atau besoknya itu Pamdis segera melaksanakan persidangan, mengundang seluruh klub-klub, kemudian akan ditetapkan dalam sidang itu sanksi yang diberikan. Biasanya kalau yang biasanya ya, kalau keras seperti itu, sudah tidak wajar seperti itu, maka sampai diberi sanksi untuk tidak bisa main di seluruh lapangan yang ada di Gorontalo biasanya begitu. Itu dari PSSI. Kemudian bagaimana ini kan kalau ada terjadi penonjokan atau pemukulan itu kan sudah tindak pidana. Ada nggak dari PSSI untuk mengupayakan itu? Itulah saya bilang tadi. Pamdis akan langsung melaksanakan persidangan lewat Pamdis, dan dia akan memberikan sanksi kalau sampai terjadi pemukulan seperti itu kepada wasit, kepada perangkat wasit tadi, maka akan disidangkan. Dilihat dari resiko yang dilakukan, pemukulannya yang dilakukan keras sampai masuk rumah sakit sampai mana, maka panitia Pamdis ini bukan ketua asprop yang menentukan. Ketua asprofnya tidak boleh ikut campur dalam persidangan. Jadi komite itu ya. Komite tadi ya. Panitia disiplin, komisi disiplin yang akan menetapkan. Dia bisa saja tadi saya sebutkan tidak boleh main di seluruh Gorontalo misalnya dalam 1 tahun, 2 tahun. Apabila dia ada pertandingan tarkam di luar kemudian dia memaksakan main, maka wasit itu nanti kita sudah godok, wasit tidak mau niup. Wasit tidak mau bertugas karena ada orang yang sudah diberikan sanksi di dalamnya. Hanya itu atau masih ada lagi Pak peraturan untuk permain Pak? Itu terhadap pemain. Biasanya kalau yang terjadi di lapangan antara pemain dengan pemain, itu wasit yang akan memberikan sanksi. Tapi kalau sudah di luar dari koridor itu, maka panitia disiplin yang akan memberikan sanksi kepada pemain tersebut. Termasuk ofisial, manajer, pelatih, kalau juga melakukan hal yang sama terhadap perangkat pertandingan, maka yang kami sebutkan tadi tetap akan diberikan disidangkan bersama-sama, kemudian akan ditetapkan oleh panitia disiplin tadi. Di kita juga ada komite banding. Apalagi tuh Pak? Ya, jadi kalau komite banding itu sama dengan misalnya kalau tidak puas dengan putusan panitia disiplin, maka komite banding akan melakukan banding. Atau misalnya
klub itu tidak puas dengan putusan disiplin, maka komite manajer klub pemain bisa melakukan banding. Maka banding inilah yang komite bandingnya akan menunggu, yang akan memproses selanjutnya. Misalnya putusan 1 tahun selama pemain itu tidak boleh main di seluruh Gorontalo, di lapangan mana saja, di Tarkam atau pertandingan-pertandingan resmi. Tapi manajer dengan klub tersebut atau pemain tersebut merasa tidak puas dengan putusan itu, maka dia boleh melakukan banding. Akan disidangkan lagi oleh komite banding di tingkat ASPRO. Apakah semua keberatan-keberatannya itu, tidak rasa puasnya itu memenuhi syarat atau tidak, masuk akal atau tidak, atau tetap komite banding ini akan berpegang teguh pada putusan panitia disiplin tadi yang kami sebutkan, itu nanti pada proses sidangnya akan berjalan. Iya, menarik sekali dan banyak sekali ternyata ya di dalam PSSI itu. Kalau bisa dirunut Pak, untuk PSSI pusat sendiri itu seperti apa susunannya itu sampai ke daerah gitu? Jadi kalau di pusat strukturnya ada ketua umum, kemudian wakil ketua umum juga sebagai wakil ketua ESKO, kemudian ada ESKO, jumlahnya yang berbeda. Kalau tidak salah saya di PSSI itu ada sekitar 11 ESKO-nya, kemudian ada pengurus-pengurus di bawahnya, pengurus di bawah ke sekretariat, kesekjenan. ESKO ini jabatannya itu selalu memberikan putusan-putusan dalam kebijakan-kebijakan PSSI, kemudian dilaksanakan oleh kesekjenan. Kesekjenan ini ada direktur sama dengan Asprov yang kami sebutkan tadi. Di Asprov juga satu ketua Asprov yang juga sebagai ketua ESKO, kemudian ada wakil ketua, kemudian ditambah dengan 7 anggota ESKO. Kemudian di bawahnya ada kesekretariatan, sekretaris umum. Kesekretariatan umum ini membawahi ada komite, direktur pertandingan, komite disiplin, komite perwasitan, komite playfair, kemudian komite sepak bola, komite wanita, ada sepak bola wanita, itu dibawanya oleh kesekjenan kalau strukturnya. Tapi lebih lengkapnya nanti kalau ingin dilihat oleh masyarakat Bualemo, kita akan paparkan, nanti kita kirimkan ke teman-teman yang ada di GoTV struktur yang lengkapnya. Tapi itu contoh yang kami berikan kepada masyarakat yang ada di Bualemo. Oke, mumpung ada di GoTV nih Pak, apa nih yang disampaikan untuk masyarakat Gorontalo? Saya merasa tersanjung. Pertama, saya ucapkan terima kasih Mbak Ella terutama yang memberi ruang ke saya untuk menjelaskan tentang sepak bola di Gorontalo, dan yang lebih utama teman-teman GoTV. Alhamdulillah saya ini merasa berterima kasih untuk dapat mensosialisasikan sepak bola di wilayah Bualemo khususnya. Secara kebetulan saya dipercayakan sebagai ketua Asprov yang alhamdulillah dengan saat kami kepengurusan kami ini diberi ruang juga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang cukup besar di Provinsi Gorontalo. Di tahun-tahun sebelumnya kami ini melaksanakan Liga 3 tanpa merebutkan piala apapun. Pokoknya siapa yang main saja, kemudian yang terpilih dibawa ke Jakarta. Tapi alhamdulillah saat ini dengan hadirnya Pak Gubernur, Pak penjabat Gubernur, kami bersilaturahmi dengan beliau. Kami menyampaikan keinginan kami bahwa Liga 3 tahun ini memperebutkan Piala Gubernur Cup. Alhamdulillah beliau respon setuju, kemudian di follow up penuh sehingga kami melaporkan pertandingan apa akan ada di 4 stadion. Alhamdulillah beliau menyampaikan ke kami di Batu Daang, insya Allah pada tanggal 25 kalau Pak Menpora Pak Jainuddin Amali punya waktu, dia akan hadirkan khusus kick off di Bualemo, insya Allah itu akan membuka. Selanjutnya kami juga mengajak seluruh stakeholder, diantaranya adalah Askap, Askot untuk bisa bekerja sama mensukseskan Liga 3 di Provinsi Gorontalo, khususnya nanti pada saat pertandingan ada 4 calon stadion, yaitu Pohuwato, Bualemo, kemudian Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Kami berharap khusus masyarakat yang ada di Bualemo ini, kiranya ini adalah kesempatan emas kita untuk menyaksikan pertandingan sepak bola yang menghadirkan klub-klub di Provinsi Gorontalo. Manfaatkan kesempatan ini, gunakan untuk dapat menonton sepak bola dengan baik, menonton dengan ramah, dan memberikan support terhadap klub-klub yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita dukung. Tentu memperhatikan norma-norma aturan yang tidak melanggar peraturan yang berada di persepak bolaan maupun di wilayah Kabupaten Bualemo itu sendiri. Kita beruntung punya penjabat bupati yang ada sekarang,
yang sangat merespon persepabolaan. Saya kaget Mbak Ella. Kenapa Pak? Beliau setelah melihat stadion itu jadi kumuh, jadi hutan, beliau yang memimpin langsung penjabat bupati untuk membersihkan. Bahkan saya merasa malu sendiri ketika saya diajak oleh Pak Bupati berkantor di stadion, menyaksikan teman-teman masyarakat OPD untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan, kemudian untuk mempersiapkan stadion itu menjadi stadion yang baik. Bahkan sesudah dibersihkan stadion, beliau langsung meminta ada pertandingan. Tidak boleh kosong stadion itu. Itu yang membuat saya malu. Akhirnya teman-teman lewat kepala-kepala desa, Pak Camat, melaksanakan membuat pertandingan Liga 45.000 dan itu menghadirkan seluruh pertandingan sepak bola di wilayah Kecamatan Tilamuta. Walaupun di semua kecamatan ada pertandingan-pertandingan, tapi respon Pak Bupati, Pak Penjabat Bupati dan seluruh OPD-OPD di Bualemo, Ketua KONI yang terpilih juga, kami lihat sangat merespon semua keinginan olahraga di sini, sehingga kami sangat berharap kepada semua stakeholder, semua masyarakat, kiranya momentum dengan adanya penjabat bupati ini kita manfaatkan sebagai membangkitkan kembali semangat sepak bola di wilayah Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bualemo. Mbak Ella, kami juga sudah laporkan sama Pak Bupati bahwa insya Allah pada tanggal 25 itu akan ada kick off dilaksanakan di Bualemo sama Pak Sekda, dan bahkan Pak Bupati dengan Pak Sekda sudah merancang baliho-baliho khusus untuk OPD-OPD yang akan nanti dipasang di stadion dalam rangka menghadapi Liga 3. Saya kira ini sangat luar biasa dan saya kira ini momentum yang harus kami manfaatkan sebagai pengurus Asprop. Dan juga kepada seluruh bupati wali kota di seluruh Gorontalo kami sudah temui Mbak Ella, dan sangat mereka merespon Asprop. Bahkan baru-baru kemarin Pak Wali Kota itu memfasilitasi kami untuk melaksanakan pelantikan dan kongres dilaksanakan di kota Gorontalo, pembiayaannya dibantu penuh, dan untuk Liga ini alhamdulillah dibantu oleh Pak Gubernur. Pak Huwato sudah mempertanyakan kepada kami, Pak Hamim Paus sekarang sudah melaksanakan pertandingan, Pak Bupati Gorut sekarang juga ada Bupati Kap, Pak Huwato juga ada Bupati Kap. Seluruh kabupaten kota itu melaksanakan pertandingan sepak bola dengan memperebutkan piala di Bupati Wali Kota Kap di daerah masing-masing. Saya kira ini cukup membanggakan dan kesempatan bagi generasi muda yang punya bakat sepak bola, yang punya talenta, yang punya kemauan, ingin membangkitkan sepak bola, ingin mengembangkan sepak bola pada diri masing-masing, maka kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Saya berpesan kepada generasi muda yang ada di Bualemo dan di Gorontalo, kiranya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bualemo dan Provinsi Gorontalo, Bupati Wali Kota, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira terima kasih Mbak Ella. Terima kasih juga Bapak Lamudin Hambali, Ketua Asprop Provinsi Gorontalo yang telah menemani saya selama 1 jam ini dan membahas tuntas tentang persiapan PSSI. Maksudnya persiapan dari Asprop dalam rangka untuk menyelenggarakan Liga 3 seprovinsi Gorontalo. Pemirsa Gorontalo TV dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ella Luma, dari tadi banyak tanya karena saya tidak banyak tahu, bukan karena tahu banyak. Terima kasih, banyak informasi yang saya serap dari tadi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk saksikan tayangan ini di channel YouTube kami Go TV Bualemo dan di Facebook kami Go TV Bualemo. Burung Irian terbang jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku hentulkan gigi di pelantaran hati yang termarah, matamu juga mataku, ada hasrat yang mungkin terlarang. Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah, perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, maka ku terus pancarkan sinarnya. Ku dapati diri makin tersesat saat kita bersama.
Pesan nafas yang tak bisa usang, persahabatan berubah jadi cinta. Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah, perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, maka ku terus pancarkan sinarnya. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, maka ku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kini telah kita rasakan, mengapa tak kita coba untuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin semua takdir Tuhan. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, maka ku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kini telah kita rasakan, mengapa tak kita coba untuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin semua takdir Tuhan. Salam olahraga.